Halo para penggemar komik, kembali lagi bersama saya di Wibu Veteran. Kali ini saya akan melanjutkan membahas komik part 1 yang berjudul Hunter Lemah yang bergabung dengan Demon Slayer. Tetapi sebelum itu, saya sarankan bagi Anda yang belum menonton part 1, kalian tonton dulu karena cerita ini lanjutan dari part 1. Untuk videonya sudah saya taruh di link deskripsi. Dan oke, kita langsung saja ke ceritanya. Sedikit kilas balik cerita di part 1, Fang Cheng berhasil mengalahkan demon dengan menggunakan skill tentakel yang dibarengi dengan skill blade. Skill ini mampu melemparkan pedang blade menggunakan tentakel dengan jarak beberapa meter. Serangan ini pun menembus dada demon itu hingga ke belakang dan akhirnya mati. Dengan mengalahkan demon itu, Fang Cheng mendapatkan dua skill sekaligus. Ada skill Taunts dan juga skill Regeneration. Long Yu yang datang sempat terheran-heran. Bagaimana Fang Cheng bisa mengalahkan demon itu, sedangkan dia seorang hunter tanpa kemampuan. Tetapi Fang Cheng dapat meyakinkan Long Yu dan akhirnya mereka berdua keluar dari dalam area ujian. Di luar, Long Yu dan Fang Cheng sudah disambut oleh penguji. Di sana dia memuji mereka berdua karena berhasil mengalahkan Demon Tree dalam tes ini. Tetapi murid-murid yang lain tidak percaya kalau Fang Cheng lah yang mengalahkan demon itu. Saat mereka asik berbicara, tiba-tiba dari arah belakang muncullah seseorang. Orang itu berkata, "Kau Fang Cheng kan? Ada seseorang yang ingin menemuimu," kata orang tersebut. Fang Cheng merasa heran, siapa yang ingin bertemu dengannya? Dia merasa hal buruk akan menimpanya. Orang itu lantas membawa Fang Cheng pergi untuk menemui orang tersebut. Sesampainya di sana, terlihat wakil Departemen Pemburu Iblis berdiri menunggu Fang Cheng. Ternyata dialah yang ingin menemui Fang Cheng. Dia kan wakil Departemen Pemburu Iblis yang muncul di TV waktu itu. Apa informasi tentang wujud demonku sudah terbongkar? Cukup, tak ada gunanya khawatir tentang hal itu. Aku dalam wujud manusiaku, jadi seharusnya aman-aman saja. Cepat sekali kau sampainya. Apa kau benar Fang Cheng? Tanya wakil komandan. Benar, kenapa ada seorang demon hunter mencariku? Balas Fang Cheng. 4 hari yang lalu, ada seorang remaja yang menyelamatkan seseorang anak kecil dari Demon Blade. Setelah kami menyelidikinya, kami menemukan bahwa kalah orang yang menyelamatkannya, kata wakil komandan. Oh, soal itu. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, kita harus membantunya, jawab Fang Cheng. Tapi, apa kau tahu kalau setelah kau menyelamatkan, ada Demon Blue yang muncul dan membunuh Demon Blade, kata wakil komandan. Apa? Demon Blue? Aku tahu itu salah satu berita di TV. Dan Demon Blue itu juga dikenal sebagai Raja Iblis, jawab Fang Cheng. Dilihat dari waktunya, kau dan Demon Blue itu pasti pernah bertemu. Jadi, bisa kau ceritakan apa yang terjadi? Tanya wakil komandan. Ya, memang kami pernah bertemu. Dia datang ke sana setelah aku menyelamatkan gadis itu. Aku terluka parah saat itu. Dia bertarung dengan Demon Blade, sementara aku hanya melihatnya, kata Fang Cheng. Terus, kemana perginya Demon Blue itu setelah membunuh Demon Blade? Setelah pertarungan selesai, Demon Blue meninggalkan tempat kejadian dan lalu menghilang, jawab Fang Cheng. Tapi aku sudah memeriksa banyak CCTV. Tidak ada jejak Iblis Blue di sana sama sekali, dan itu hanya ada satu jawaban. Raja Iblis Blue tidak meninggalkan tempat kejadian pada saat itu, tetapi dia menyatu denganmu, jawab wakil komandan. Setelah mengatakan hal itu, wakil komandan langsung mengeluarkan skill pemanggil. Skill itu berbentuk tangan tengkorak yang sangat besar, sehingga dapat menggenggam Fang Cheng hingga tak mampu melepaskan genggaman tersebut. Di saat ketegangan berlangsung, tiba-tiba Long Yu datang berteriak, "Fang Cheng!" Wakil komandan pun langsung mengarahkan skill itu ke Long Yu untuk mencegahnya mendekat. Tidak ada yang boleh mengganggu para petinggi Persatuan Pemburu Iblis, kata wakil komandan. Sial, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara kami, kata Long Yu. Aku bukan Raja Iblis Blue, percayalah, teriak Fang Cheng. Dengan banyaknya petunjuk yang saling berkaitan, sulit untuk tidak membuat orang meragukan identitasmu. Jika kau benar-benar ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah, terimalah pembuktian ini dariku dengan patuh, kata wakil komandan. Tiba-tiba, tangan wakil komandan mendekat dengan tubuh Fang Cheng dan mengecek apakah ada Iblis Blue di dalam tubuh Fang Cheng. Jika rahasia transformasi iblis bocor, aku akan ditangkap untuk penelitian. Apa aku akan mati di sini hari ini? Fang Cheng mengeram kesakitan. Tetapi, wakil komandan merasa bingung. Aneh, ini tidak seperti yang aku pikirkan.
bahwa tidak ada sedikit pun energi iblis dalam tubuh anak ini. Hanya energi seorang pemburu normal saja. Sepertinya aku salah tebak kali ini. Kau bebas, kata wakil komandan. Apa orang ini akan pergi setelah mengancam kita? Kata Long Yu. Biarkan saja Long Yu, balas Fang Zheng. Aku mengingatmu nak, sampai jumpa lagi, kata wakil komandan. Kuharap aku tidak akan pernah bertemu lagi denganmu, balas Fang Zheng. Untungnya dia tidak dapat melihat iblis bu demon dalam diriku. Fang Zheng, kau baik-baik saja? Tanya Long Yu. Ya, kuharap serikat pemburu iblis tidak salah menuduh orang yang lain, balas Fang Zheng. Ada banyak kejadian yang mengkhawatirkan hari ini. Bagaimana kalau kita makan malam, Fang Zheng? Kata Long Yu. Makan malam? Oke, jawab Fang Zheng. Malam pun tiba. Long Yu dan Fang Zheng berjalan berdua untuk makan malam. Mereka tampak serasi. Long Yu mencoba menggandeng tangan Fang Zheng. Fang Zheng dengan malu-malu mengiyakan tawaran Long Yu. Apa ini bisa dikatakan kita berkencan? Tanya Fang Zheng. Kukira semacam itu, balas Long Yu. Saat mereka jalan bermesraan, tiba-tiba ada seseorang yang menyapa mereka. Dan dia adalah Kionan dari serikat pemburu Hunter. Dia menyapa Fang Zheng dan juga Long Yu. Kionan berpikir kalau Fang Zheng masih lajang. Ternyata dia memiliki seorang pacar. Fang Zheng mencoba mengajak Kionan makan malam bersama, tetapi dia menolak dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Fang Zheng dan Long Yu lantas pergi makan. Di sana mereka akan berangkat. Long Yu menggendong Fang Zheng. Hal ini mengingatkan kejadian masa kecil mereka berdua. Sesampainya mereka di warung makan, Fang Zheng menghabiskan begitu banyak makanan hingga piring-piring bekas makanan yang menumpuk tinggi. Di saat Fang Zheng dan Long Yu makan, mereka mendengar seorang di sampingnya yang mengatakan bahwa ada mayat wanita yang hangus terbakar dan digantung di tiang listrik. Hal ini membuat Fang Zheng teringat dengan kematian orang tua Fang Zheng yang juga dibakar sampai mati. Long Yu lantas mengajak Fang Zheng untuk melihat kejadian itu. Sesampainya di tempat kejadian, sudah banyak sekali orang-orang yang melihat. Di sana terlihat mayat wanita itu tergantung di tiang listrik dengan luka bakar yang sangat parah. Saat melihat-lihat mayat itu, tiba-tiba Long Yu berkata, kalau tidak salah, pola di dahi mayat itu adalah simbol iblis gereja. Aku pernah melihat informasi tentang gereja demon di online. Katanya mereka adalah organisasi rahasia yang dibentuk oleh beberapa demon, balas Fang Zheng. Benar, katanya kematian yang sering terjadi di sini juga ulah mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah demon berlevel tinggi. Mereka selalu meninggalkan pola mata di setiap TKP, jawab Long Yu. Di saat mereka serius mengamati kejadian itu, tiba-tiba dari belakang muncul sosok laki-laki memakai pakaian serba hitam dengan simbol mata di dahinya. Dia membawa koper di tangannya. Tak lama setelah itu, dia menjatuhkan kopernya, lalu ledakan besar terjadi di dalam koper tersebut. Hal ini membuat para penonton panik dan berhamburan lari. Banyak sekali orang-orang yang terbakar atas kejadian itu. Fang Zheng dengan segera menggandeng tangan Long Yu untuk segera lari dari sana. Setelah mereka merasa aman dari kobaran api tersebut, Fang Zheng mencoba mengejar pelaku ledakan tadi. Dia berlari sekuat tenaga hingga dia berhasil menangkap pelakunya. Tetapi hal aneh terjadi. Begitu Fang Zheng memegang pundaknya, dan secara tiba-tiba dari tubuhnya mengeluarkan api hingga api itu membakar seluruh tubuhnya. Mereka lebih memilih mati daripada menyerahkan diri, kata Fang Zheng. Sebenarnya organisasi macam apa itu? Gereja demon. Bisa-bisanya membuat pengikut mau bunuh diri demi organisasinya. Dia hanya boneka, pelakunya pasti bersembunyi, kata Long Yu. Benar, dan pasti ada boneka lain sepertinya. Besok aku akan ke Hunter Union untuk menemui Yongti. Dia pasti tahu sesuatu tentang kejadian ini. Tolong besok absenkan aku, Long Yu, kata Fang Zheng. Baiklah, balas Long Yu. Dan keesok harinya di Hunter Union, kota Dongzhou, di sana terlihat Fang Zheng dan Yongti sedang berlatih tanding. Tak buruk nak, kata Yongti. Fang Zheng mencoba menghindari pukulan Yongti dengan menundukkan badan. Tetapi dengan cepat, Yongti memukul dengan tangan kanan ketika Fang Zheng berdiri. Dan pukulan itu mengenai badan Fang Zheng. Aku kalah, kata Fang Zheng. Kenapa kau tak fokus hari ini? Apa ada yang mengganggumu? Tanya Yongti. Ada insiden pembakaran di kota tadi malam. Kau pasti tahu sesuatu kan? Tanya Fang Zheng. Tentu saja aku tahu dari cara membakar mereka. Jelas pelakunya si demon api seperti 5 tahun yang lalu, kata Yongti. Ketua Yang, tolong beritahu aku tentang demon api.
Orang tuaku terbunuh oleh mereka 5 tahun yang lalu. Aku bersumpah, aku tak akan berhenti hingga dendamku terbalaskan, tanya Fan Cheng. Baiklah, diam dan dengarkan aku. 5 tahun yang lalu, setelah membunuh 150 orang dalam serangan pembakaran, demon api kabur dengan dukungan dari gereja demon. Dan dalam 5 tahun ini, dia juga melakukan 10 kasus pembakaran hingga level kekuatannya menjadi C kelas sekarang. Setelah 5 tahun, dia kembali dan dia pasti jauh lebih licik. Dan akan sulit untuk menangkapnya, kata Yao. Dimanapun dia bersembunyi, aku pasti akan menemukan dan membunuhnya. Dan mulai sekarang, aku akan mencari jejaknya dan berlatih sendiri untuk menjadi hunter kelas C, balas Fan Cheng. Bagus nak, ambisi yang besar. Ku nantikan dirimu menjadi lebih kuat. Baiklah, tunggu dan lihat saja nanti. Cerita berganti. Di sana terlihat Fan Cheng pergi ke toko perlengkapan senjata. Dia membeli beberapa senjata untuk menunjang latihannya dan juga agar dia bisa menjadi lebih kuat. Setelah dari toko perlengkapan, dia pergi ke tempat kakaknya bekerja untuk berpamitan. Dia tidak akan pulang beberapa hari karena dia ingin berlatih. Dia juga membelikan sebuah handphone untuk kakaknya untuk menghubunginya setiap saat. Dan akhirnya, Fan Cheng pergi. Dia ke pinggiran kota yang terbengkalai. Berdasarkan informasi Hunter Union, ada banyak hunter kelas D yang bersembunyi di tempat itu, dan juga demon kelas C yang cukup kuat. Dibandingkan runtuhan kota yang kumasukin dulu, tempat ini jauh lebih menantang dan juga surga para hunter. Ada bau darah segar di sini. Sepertinya aku berada di area perburuan para demon. Dan secara tiba-tiba dari belakang muncul demon Fast Spider yang langsung menyerang Fan Cheng menggunakan salah satu tangannya yang sangat kuat. Fan Cheng lalu menempat menghindari serangan demon spider tersebut, dan serangan itu mengenai tanah dan langsung menghancurkan tanah itu. Tak lama setelah itu muncul shuriken yang sangat besar mengarah ke arah Fan Cheng. Dia menangkisnya menggunakan pedang yang dia bawa. Shuriken itu pun memantul dan kembali ke arah demon itu. Ternyata muncul lagi satu demon Nightwalker, Fast Spider, dan juga Nightwalker sekaligus. Beruntung aku. Nightwalker langsung mencoba menyerang Fan Cheng dengan melemparkan 3 shuriken sekaligus ke arah Fan Cheng. Fan Cheng pun langsung menangkisnya menggunakan pedangnya. Itu tadi bukan ilusi, itu shuriken beneran, kata Fan Cheng. Secara tiba-tiba, Fast Spider juga ikut menyerang. Dia melompat dan langsung menusukkan tangannya ke arah Fan Cheng dengan kedua tangannya. Tetapi Fan Cheng dapat menghindarinya ke samping. Tetapi dari samping, Nightwalker sudah menghadangnya dan langsung mengayunkan shurikennya ke arah Fan Cheng. Fan Cheng langsung menangkisnya menggunakan pedangnya. Tetapi pedangnya patah. Shuriken demon itu terlalu kuat bila digunakan dengan jarak dekat. Sebenarnya aku tak mau menggunakan kekuatan Demon Slayer, tapi senjataku ini terlalu rapuh. Fan Cheng langsung berubah wujud dengan Demon Slayer. Setengah tubuhnya berbentuk demon dan setengahnya lagi berwujud manusia. Fan Cheng langsung mengeluarkan skill duri. Di sana, duri-duri tajam muncul di tanah dan langsung menyerang kedua demon tersebut. Tetapi keduanya mampu menghindarinya dengan melompat ke belakang. Dan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Fan Cheng langsung mendekati kedua demon itu. Dari sana, Nightwalker melemparkan shuriken ke arah Fan Cheng. Fan Cheng pun mengeluarkan skill Handblade hingga gesekan antara Handblade dan juga shuriken itu menimbulkan percikan api yang sangat besar. Setelah menangkisnya, kedua shuriken itu, Fan Cheng langsung melemparkan skill Blade Tentacle dan langsung mengenai tangan kedua demon itu. Tangan Spider dan Walker Demon terpotong satu persatu. Ayolah, aku baru mau mulai. Jangan kalian mati dulu, kata Fan Cheng. Dia langsung mengeluarkan skill Tentacle dan langsung menangkap kedua demon itu dan membantunya ke tanah. Tetapi Fan Cheng tidak begitu berarti bagi mereka. Demon Spider langsung mencoba menyerang balik. Dia mengeluarkan skill kabut hitam dan langsung menyelimuti seluruh tubuh Fan Cheng. Trik yang bodoh. Kabut ini justru memberiku kesempatan untuk menyerang balik. Dia langsung mengeluarkan skill Handblade dan langsung menembus kabut hitam tersebut, kemudian memotong Demon Spider itu menjadi 4. Melihat Demon Spider mati terpotong, Demon Walker terkejut. Dia kemudian berusaha lari dari Fan Cheng. Tetapi ketika Demon Walker lari dari kejauhan, Fan Cheng langsung mengeluarkan senjata tombak yang dia bawa dan melemparkannya ke arah Demon Walker.
Seketika itu, dada Demon Walker itu tertembus tombak Fan Zheng dan langsung mati. Setelah mengalahkan Demon Walker, Fan Zheng mendapatkan skill Dart, sedangkan membunuh Demon Fast Spider mendapatkan skill Black Mix dan juga Agility Enjoyment. Sekarang, tubuhku telah berubah menjadi sedikit lincah, kata Fan Zheng. Setelah mengalahkan kedua demon itu, tiba-tiba muncul 4 hunter kelas D. Kau pasti Demon Blue yang ada di berita itu. Serahkan mangsamu dan kami akan mengampunimu. Jadilah anak yang baik dan dengarkan, jangan paksa kami untuk menggunakan kekerasan, kata salah satu hunter tersebut. Akhirnya terjadi juga, identitasku terbongkar. Agar tetap aman, aku harus menyingkirkan mereka. Kalau pengen, datanglah ke sini, maju dan ambillah sendiri. Kita lihat siapa, sehebat apa kalian, jawab Fan Zheng. Dasar kau, mau cari mati ya? Kita bunuh saja dia dan ambil imbalannya, kata hunter tersebut. Di saat mereka sedang ingin bertarung, tiba-tiba muncul demon dengan mengendarai motor dan membawa pedang. Aku mencium bau darah, kata demon itu. Demon macam apa itu? Kata salah satu hunter tersebut. Demon itu langsung melompat di antara para hunter tersebut dan mengayunkan pedangnya. Demon itu dapat menghabisi 4 hunter dengan mudah. Demon itu mampu membunuh 4 hunter kelas D dalam sekali serang. Dia berbahaya, kata Fan Zheng. Tak kusangka sang Demon Slayer yang arogan berakhir menjadi parasit di tubuh seorang bocah, kata demon itu. Siapa kau? Bagaimana kau bisa tahu tentang demon yang ada di tubuhku? Tanya Fan Zheng. Siapa aku? Itu tidak penting. Yang penting itu yang ada di dalam tubuhmu, yaitu Demon Slayer. Dan kau mungkin tak tahu sekuat apa dia dulu, balas demon itu. Sepertinya kau tahu banyak tentangnya, kata Fan Zheng. Kau tak tahu apapun tentangnya, meskipun kau itu inangnya. Dulunya dia itu yang terkuat dan tak terkalahkan di dunia bawah. Kalau saja dia tidak terbunuh dalam sebuah serangan, dia pasti sedang dalam masa kejayaan, kata demon tersebut. Jadi kau datang kemari untuk mengambil kekuatannya? Tanya Fan Zheng. 100 untukmu. Maaf, tapi aku tak mau menyerahkan kekuatanku padamu, jawab Fan Zheng. Dia langsung mengeluarkan skill Dart, lalu muncul shuriken dari tangan Fan Zheng. Kau tak pantas memiliki kekuatan sehebat ini, kata demon itu. Dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Fan Zheng. Fan Zheng pun langsung menghindarinya ke samping. Tanah yang terkena serangan demon itu terbelah dan rusak akibat skill demon itu. Demon itu langsung menyerang lagi menggunakan pedangnya, tetapi kali ini Fan Zheng menangkisnya menggunakan shuriken miliknya, dan Fan Zheng terpental ke belakang karena benturan senjata mereka. Sesaat setelah itu, tiba-tiba muncul suara dari dalam kepala Fan Zheng. Musuh kelas C terdeteksi, mengaktifkan mode sempurna. Dan setelah mendengar hal itu, tiba-tiba wujud Fan Zheng yang tadinya setengah demon setengah manusia sekarang menjadi wujud demon seutuhnya. Setelah berubah wujud sempurna, Fan Zheng langsung melemparkan shuriken ke arah demon itu. Tetapi demon itu mampu menangkap shuriken milik Fan Zheng dengan menggunakan pedangnya. Kemudian demon itu memutar shuriken itu dengan sangat cepat dan melempar kembali ke arah Fan Zheng. Shuriken itu berputar dengan sangat cepat dan kembali menyerang Fan Zheng. Tetapi Fan Zheng tak tinggal diam. Dia langsung mengeluarkan skill tentakelnya dan langsung menangkapnya, serta melempar kembali ke arah demon itu dengan sangat cepat. Demon itu terkejut dengan serangan balik Fan Zheng, dan kali ini serangan Fan Zheng mengenai wajah sebelah kiri demon tersebut dan meninggalkan goresan luka di wajah demon tersebut. Tak kusangka kau berhasil melukaiku. Waktu bermain sudah selesai. Saatnya serius, kata demon tersebut. Dan dengan tiba-tiba, demon itu bergerak dengan cepat, lalu menepis dada Fan Zheng menggunakan pedangnya. Hal ini membuat dada Fan Zheng terluka dan mengeluarkan darah. Inikah sensasi terluka dalam wujud demon, kata Fan Zheng. Saat terkena serangan, tiba-tiba suara itu muncul lagi dalam kepala Fan Zheng. Peringatan, tingkat bahaya musuh terlalu tinggi. Kekuatan penuh akan dikeluarkan untuk sementara. Tiba-tiba, kekuatan Demon Slayer berkobar-kobar seperti api. Tubuh Fan Zheng diselimuti api yang membara. Wujudnya pun berubah semakin ganas dan kuat. Matanya mengeluarkan api. Fan Zheng dengan perubahan sempurnanya langsung menyerang demon itu menggunakan handblade. Demon itu langsung melompat dari atas motor yang dikendarainya. Dia sedikit terluka karena serangan Fan Zheng tadi. Demon itu langsung marah dan mencoba menyerang Fan Zheng menggunakan pedangnya dan langsung dapat ditangkis oleh Fan Zheng. Mereka terus-menerus saling balas serangan. Kekuatan Fan Zheng tak terhentikan. Kali ini Fan Zheng langsung mengeluarkan beberapa skill sekaligus.
Akhirnya demon itu dapat tertangkap dengan tentakel, dan demon itu tak dapat bergerak lagi. "Dasar kau bajingan hina," kata demon itu. "Kau tak berhak pamer ketika kau itu cuma daging buangan," balas Fanceng. "Untungnya aku masih punya serangan rahasia," kata demon tersebut. Tiba-tiba demon itu berkata, "Kariot," dan motor yang dia naiki langsung meluncur ke arah Fanceng, dan motor itu muncul pedang yang berada di samping kiri dan kanan. Fanceng kaget dan langsung menghindarinya ke samping. Sesaat pedang motor itu hampir mengenainya. Motor itu terus melaju ke arah demon itu, lalu pedangnya memotong skill tentakel milik Fanceng, dan demon itu berhasil bebas dari tangkapan Fanceng. "Jangan senang dulu, Blacksmith," kata Fanceng. Fanceng kemudian mengeluarkan skill kabut hitam dan langsung menyelimuti demon tersebut. Tetapi demon itu tak tinggal diam. Dia mencoba menyerang balik Fanceng dengan mengarahkan motor itu ke arah Fanceng. Tetapi Fanceng langsung melompat ke arah demon itu dan menyerang demon itu menggunakan handblade. Kali ini serangannya mengenai dada tubuh demon itu, dan demon itu langsung tergeletak di tanah dengan mengeluarkan darah yang cukup banyak. "Nak, cepat bunuh aku sekarang," kata demon tersebut. "Jika kau mau cepat mati, katakan padaku semua tentang Inferno di kota Dongzhou akhir-akhir ini. Dia telah membuat banyak kerusakan di kotaku. Kau pasti juga sudah mendengarnya kan?" kata Fanceng. "Tentu saja. Dia adalah elit yang dibesarkan oleh gereja demon. Meskipun kita ini kelas C, terdapat jarak yang sangat besar dengannya. Dia adalah demon kelas C peringkat menengah, sedangkan aku peringkat kelas C bawah. Akan sulit bagimu untuk mengalahkannya," kata demon itu. "Pantas saja kau lemah. Kau cuman bisa ngomong hal-hal yang tidak berguna. Aku tak akan pernah takut dengan demon kelas C peringkat menengah. Apapun yang terjadi, Inferno harus tetap mati," kata Fanceng. "Dia sangat ambisius. Aku sekarang seorang pecundang tanpa harga diri. Bunuh saja aku," balas demon tersebut. "Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku," balas Fanceng sambil memalingkan badannya. Dia hendak pergi meninggalkan demon itu. "Begitukah? Kalau begitu, kalau kau mau, ambillah hadiah dariku. Aku terluka terlalu parah untuk bisa selamat. Lebih baik aku membakar life force-ku dan memberikannya kepadamu," kata demon itu. Fanceng merasa bingung dengan apa yang dikatakan demon tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba tubuh demon itu lenyap terbakar dan kemudian berkumpul lalu memadat menjadi sebuah pedang. Fanceng lalu menangkapnya dan wujudnya kembali menjadi manusia lagi. Dia benar-benar berubah. Ketika aku memegang gagangnya, terasa ada ikatan spiritual di antara kami, kata Fanceng. Tak lama setelah itu, tiba-tiba suara Demon Slayer yang berada di dirinya terdengar. "Fanceng, kau benar-benar hebat. Kau berhasil mencuci otaknya dan mendapatkan senjata secara cuma-cuma. Bagaimana bisa dia yang selalu bernada AI sistem tiba-tiba bernada seperti manusia?" balas Fanceng. "Akhirnya aku bisa keluar menikmati udara segar," kata Demon Slayer. Dan tak lama setelah itu, dari dada Fanceng muncul sesuatu seperti kekuatan besar dan menyatu hingga berbentuk Demon Slayer, tetapi dengan ukuran tubuh yang sangat kecil. "Apa ini? Kenapa kau tak berlutut dan menyembahku?" kata Demon Slayer. "Apa ini? Demon Slayer versi mini? Atau ini peliharaan?" tanya Fanceng. "Beraninya kau memanggil namaku? Aku adalah raja dari para Demon Lord, bukan peliharaan," kata Demon Slayer dengan nada marah. "Jadi, kau adalah wujud asli dari Demon Slayer?" tanya Fanceng. "Anggap saja begitu, tetapi secara teknik, aku ini hanyalah tubuh spiritual. Energi kebencianmu berhasil menarik perhatianku dan membuatku memilihmu untuk menjadi wadahku. Selama kau membunuh para demon, aku bisa menyerap energi kematiannya dan mendapatkan tubuh fisikku kembali," kata Demon Slayer. "Kalau begitu, ayo kita kerjasama. Aku ingin kau membantuku membunuh Inferno," balas Fanceng. "Tak cukup kalau membunuh minion saja. Ayo kita hancurkan gereja demonnya sekalian," balas Demon Slayer. "Apa kau juga punya dendam terhadapnya?" tanya Fanceng. "Lebih dari itu, aku punya dendam yang sangat besar terhadap mereka. Pemimpin tertinggi gereja demon, Sang Paus, adalah orang yang menyergapku dan membunuhku. Kalau saja aku masih sekuat dulu, Demon Realm dan juga dunia manusia tak akan bisa dikuasai olehnya," kata Demon Slayer. "Jadi, siapa sebenarnya si Paus ini? Meski gereja demon ini terkenal, hanya ada sedikit rumor tentangnya. Anggap saja dia ini adalah dalang dari semua teori konspirasi," jawab Demon Slayer. "Sudah, lupakan. Ayo kita buat kontrak dulu.
akan kubantu kau menjadi kuat dan membunuh si Inferno. Dan setelahnya, kau harus membantuku menghancurkan gereja demon, kata Demon Slayer. Menghancurkan gereja demon, kata Fanceng dengan terkejut. Kenapa? Apa kau takut? Normalnya hanya demon sekuat diriku yang mampu melakukan hal itu. Selama waktunya pas, kita akan menghancurkan mereka, balas Fanceng. Bagus nak, kau sangat ambisius. Aku bangga padamu, jawab Demon Slayer. Sudah cukup bicaranya. Pasti ada lebih banyak demon lagi di sini. Ayo kita bertarung lagi, ajak Fanceng. Saat mereka asing ngobrol, tiba-tiba motor yang dinaiki demon yang dikalahkan Fanceng mencoba mendekati Fanceng. Sepertinya motor ajaib ini ingin mengakuimu sebagai tuannya, kata Demon Slayer. Kalau benar begitu, kenapa tidak? Balas Fanceng. Dia lantas menaiki motor itu dan melaju dengan sangat cepat. Tak berapa lama berjalan, dia sudah dihadang beberapa demon di depannya. Tetapi dengan sekali ayunan pedangnya, Fanceng langsung dapat berhasil mengalahkan para demon-demon tersebut. 4 hari berlalu, cerita berpindah di kota. Di sana terlihat Long Yu sedang melamun. Dia memikirkan Fanceng yang juga belum kembali. Dia khawatir karena dia takut jika Fanceng berusaha membalas dendam pada Inferno, karena waktunya belum tepat saat ini. Di sisi lain, Fanceng dengan mengendarai motornya, dia kembali ke kota. Dia langsung menuju ke Hunter Union untuk menjual hasil buronannya. Sesampainya di sana, Zhao dan juga Kionan sangat terkejut dengan hasil buronan Fanceng yang sangat banyak. Sepertinya ada buronan kelas C di sana. Kau sudah bertambah kuat, saja Fanceng, kata Zhao. Aku hanya beruntung berpapasan dengannya yang sedang terluka. Jadi, aku mengambil kesempatan untuk membunuhnya, balas Fanceng. Fanceng merendah karena dia ingin menyembunyikan kekuatannya dari siapapun. Tapi ngomong-ngomong, apa Paman Zhao menemukan kabar tentang keberadaan Inferno? Tanya Fanceng. Sejauh ini dia belum muncul, tapi bawahannya telah menyebabkan banyak kekacauan. Mereka membakar tempat-tempat yang ramai di mana banyak orang berkumpul dan membunuh banyak orang, kata Zhao. Cerita berpindah. Di sana terlihat Fanceng sedang berada di lokasi yang akan diadakan konser Black Sun. Black Sun sendiri dicurigai sebagai bawahan Demon Flame ataupun Inferno. Di sana, Fanceng berdiri di samping motornya dengan Demon Slayer. Ngomong-ngomong, apa kau tak takut kalau kau berdiri di situ? Tanya Fanceng. Aku dalam bentuk jiwa, jadi tak akan ada yang bisa mendeteksiku selain kau sendiri, balas Demon Slayer. Dan akhirnya, konser Black Sun dimulai. Banyak sekali penonton yang memuja-muja Black Sun. Sepertinya, para penggemarnya sudah dicuci otaknya oleh Black Sun sendiri. Di antara penonton tersebut, terlihat Wakil Komandan Hunter Union juga ada di sana. Sepertinya, dia juga ingin menyelidiki kasus Demon Flame ataupun Inferno. Malam ini, Black Sun akan bersama kalian. Kalau aku menyerahkan nyawaku ke api yang agung, akankah kalian ikut mati denganku? Kata vokalis Black Sun. Tak disangka-sangka, semua para penonton menjawab dia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh vokalis Black Sun tersebut. Baiklah, ayo kita mulai kegilaan apinya, kata vokalis Black Sun. Tiba-tiba, dari atas penonton muncul mata berwarna merah yang sangat besar sekali. Sepertinya itu lingkaran ritual penyerahan tumbal kepada demon api. Tiba-tiba, semua personil Black Sun dan juga alat-alat musiknya terbakar. Semua orang berhamburan lari keluar dari area konser. Di sana, kekacauan besar sedang terjadi. Banyak sekali orang-orang yang terbakar di sana. Terlihat Wakil Komandan Hunter Junior tetap diam dan tidak ikut lari seperti yang lain. Fanceng merasa heran. Kenapa Wakil Komandan tetap diam saja di sana? Dia juga bergegas lari dari sana untuk mencari tempat sembunyi dan merubah menjadi Demon Slayer. Tak lama setelah itu, dari mata yang sangat besar itu muncul iblis Inferno, demon api yang sedang dicari-cari. Inferno itu turun lalu dia melihat Wakil Komandan. Siapa pria berambut putih itu? Tanya Inferno. Jangan khawatir Tuan Inferno, aku akan bereskan tumbalnya, kata bawahan Inferno. Di sana, mereka lantas mencoba menyerang Wakil Komandan. Wakil Komandan pun langsung mencoba mengeluarkan skill tangan tengkorak yang sangat besar. Para bawahan itu langsung dihantam menggunakan skill Wakil Komandan dan langsung tersapu semua. Lumayan juga, kata Inferno. Dan dengan tiba-tiba, Fanceng dengan wujud demonnya muncul dan langsung mencoba menyerang menggunakan handblade. Tetapi Inferno langsung mengeluarkan skill apinya. Dengan mudah, api itu ditebas oleh Fanceng menggunakan handblade. Dan api itu hancur kecil-kecil dan menghilang. Sepertinya dia demon dengan ras yang sama. Karena kau di sini, maka terbakarlah sampai mati, kata Inferno.
Dia lantas mengeluarkan pusaran api yang sangat besar ke arah Fanceng. Fanceng tak tinggal diam. Dia menangkisnya dengan membentukkan perisai dari handblade lalu menahan pusaran api itu. Fanceng terseret karena besarnya tekanan pusaran api, tetapi dia berhasil menahannya. Tak buruk untuk seukuran demon kelas C. Kemampuanmu lumayan juga, kata Fanceng. Menarik, kau punya aura si Demon Slayer, balas Inferno. Dia lantas mencoba menunjuk Fanceng menggunakan tangannya, dan ternyata tinjuan Inferno terbuat dari larva spesial yang lebih keras daripada logam. Akan tetapi, Fanceng dapat menangkisnya menggunakan handblade. Di sisi lain, wakil komandan masih membereskan bahwa Inferno yang terus saja mencoba menyerangnya. Ada demon lain. Dia nampak familiar. Apa dia si demon blue buronan itu? Kata wakil komandan. Di sana, Fanceng mencoba menyerang Inferno. Dia mengeluarkan skill blade yang dapat meluncur dan menyerang Inferno. Beberapa blade meluncur ke arah Inferno. Kalau seranganmu selama ini, aku bahkan tak perlu menghindarinya, kata Inferno. Dia lantas menunjuk blade-blade yang mengarah padanya dan dengan mudahnya dia menangkis serangan Fanceng. Sekarang waktunya bagimu untuk menyadari perbedaan kekuatan di antara kita, kata Inferno. Dia langsung mendekati Fanceng lalu mengeluarkan skill tinjuan bola api. Pukulannya dapat mengeluarkan bola api yang sangat dahsyat. Fanceng mencoba menahannya, tetapi kali ini dia tak mampu menahannya hingga dia terpental sangat jauh. Tak sampai di situ, Inferno mencoba mengambil mobil lalu melemparkan ke arah Fanceng. Fanceng lalu mengeluarkan skill tentakel dan menangkap mobil itu dengan tentakelnya, kemudian melemparkan balik ke arah Inferno. Tetapi Inferno dapat meremukkan mobil itu dengan menggigitnya. Ternyata kau masih memiliki kekuatan tersembunyi, kata Inferno. Hei kau, apa kau masih ingat insiden pembakaran di kota Dongzhou 5 tahun lalu? Tanya Fanceng. Siapa juga yang masih mengingat kejadian selama itu? Jawab Inferno. Akan kubuat kau membayarnya dengan darahmu, balas Fanceng. Dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Inferno. Tetapi Inferno menangkisnya menggunakan senjatanya. Dalam pedangmu itu tidak ada teknik apapun. Yang ada hanya kebencian, kata Inferno. Tetapi dalam pertarungan senjata ini, Fanceng tidak dapat mengalahkan senjata Inferno. Dan dia pun akhirnya tersusuk pedang Inferno hingga mengeluarkan darah yang sangat banyak. Fanceng pun tersungkur di tanah. Haha, kenapa kau sudah jatuh saja? Aku baru mau mulai, kata Inferno. Apa usahaku selama ini hanya akan sampai di sini, kata Fanceng. Dia mulai menyadari akan kekalahannya. Tetapi tak lama setelah itu, tiba-tiba sang Demon Slayer menemui Fanceng dalam dimensi lain. Lalu dia berkata kepada Fanceng, Hai Fanceng, dasar menyedihkan sekali. Kau tak pantas disebut sebagai Demon Lord. Kalau kau ingin mengalahkan musuhmu, tunjukkan keinginan membunuhmu dan gunakan kekuatan iblisnya. Kalau dipikir-pikir, apa alasanmu untuk bertarung? Tanya Demon Slayer. Alasan, aku berburu iblis demi uang dan ingin membuat kakakku hidup bahagia. Lalu melawan Inferno demi membalas dendam orang tuaku, balas Fanceng. Jika kau belum pernah bertarung demi dirimu sendiri, sekarang bertarunglah dengan keinginan yang kuat untuk membunuh musuhmu. Pergilah dan bertarunglah. Dan secara tiba-tiba tubuh Fanceng mengeluarkan aura yang sangat dahsyat. Wujudnya pun berevolusi menjadi sangat kuat. Inferno sangat heran. Padahal dia saat ini sedang terluka parah. Bagaimana dia bisa bertambah kuat? Perubahan wujud pada Fanceng telah melipat gandakan kekuatannya. Fanceng langsung mendekati Inferno dengan sangat cepat, hingga membuat Inferno kaget, yang tiba-tiba Fanceng muncul di hadapannya. Fanceng langsung mencekik leher Inferno. Dia kemudian membenturkan tubuhnya ke tanah hingga tanah sekitarnya hancur lebur. Inferno pun sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Kau dasar bajingan, apakah kau pikir aku lemah? Karena seluruh tubuh Inferno terselimuti api, tangan Fanceng yang mencekiknya ikut terbakar. Tetapi baju jirah yang dikenakan Fanceng kebal terhadap api. Seketika itu, api yang membakar tangan Fanceng padam. Fanceng berlari mendekati Inferno dan menangkap tangan kanan Inferno dan memotongnya hingga tangan kanan Inferno terpotong, kemudian dibuang oleh Fanceng. Akan tetapi, Inferno memiliki skill regenerasi. Tak lama setelah tangannya terpotong, dia lalu meregenerasi tangannya. Kemudian, tangan kanannya muncul kembali. Tak butuh lama, Fanceng kembali menyerang Inferno. Dia ingin memukul Inferno, tetapi pukulannya ditahan oleh Inferno menggunakan pukulan juga. Hingga ledakan besar terjadi karena benturan antara
tangan Vanceng dan juga Inferno. Vanceng dan Inferno pun terpental. Inferno pun langsung mencoba menyerang Vanceng menggunakan serangan laser api yang sangat besar. Tetapi Vanceng langsung berlari ke arah laser tersebut, dan kemudian laser api itu dapat dipadamkan dengan tangan kosong oleh Vanceng. Inferno pun kaget dengan hal itu. Setelah sampai di depan Inferno dengan sekuat tenaga, Vanceng meninju muka Inferno hingga dia terpental sangat jauh dan membentur batu yang sangat besar hingga batu itu hancur berkeping-keping. Inferno pun tergeletak karena terkena pukulan Vanceng. Vanceng lalu mendekatinya sambil mengarahkan pedangnya ke arah Inferno dan kemudian berkata, 5 tahun lalu, mengapa kau membuat kebakaran? Tanya Vanceng. Itu adalah perintah dari Paus. Aku hanya melaksanakan apa yang dia perintahkan. Balas Inferno. Paus dari gereja iblis maksudmu? Tanya kembali Vanceng. Benar. Mengapa kau tidak melepaskanku? Kita sama-sama demon. Mari kita hentikan ini di sini, kata Inferno. Jika aku melepaskanmu, apa yang akan aku katakan pada kedua orang tuaku? Kata Vanceng. Dengan sangat marah, Vanceng lalu menebas tubuh Inferno. Tubuh Inferno terbelah menjadi 2. Akan tetapi, Inferno berkata kepada Vanceng, selama api kehidupan Inferno belum padam, dia bisa membangkitkan tubuhnya kembali. Dari tubuh Inferno tiba-tiba meluncur sebuah bola kecil yang membara. Dia lantas mencoba lari dari Vanceng. Vanceng pun kemudian memerintahkan elang merah yaitu sang motor iblis untuk membunuhnya. Motor iblis itu lalu melindas api kehidupan hingga dia remuk tak tersisa. Akhirnya Inferno benar-benar sudah tewas di tangan Vanceng. Setelah mengalahkan Inferno, Vanceng mendapatkan skill api merah seperti milik Inferno. Dia lantas pergi meninggalkan tempat bertarung agar dia tidak ditemukan oleh orang-orang Junior Hunter.